Karena sebenarnya pembatas itu tidak baik itu. Tujuannya baik supaya kencingnya terbatas. Malah gara-gara ada pembatas ini kan, waktu tetesan terakhir itu kan tidak kuat lagi di panceran. Tetesan pertama masih kuat di panceran, boom gede kan Pak. Tetesan terakhir tu pancangnya ke sini Pak, ke pembatas ini, ten, naik dia ke celana. Nah, itu kejadiannya. Ya, makanya dia sebenarnya pepok ya naga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan insyaallah, kita akan bersama sejenak, kira-kira 45 menit yang akan datang, dan kita akan lanjutkan pelajaran tentang azab kubur, sebab dan amalan untuk menghindari. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas berbagai ragam model azab yang terjadi di alam kubur, dan kita sudah mendengarkan banyak hadis dan berbagai siksa, mulai dihadirkan ular yang mencabik-cabik, ada yang diketuk kepalanya dengan palu, ada yang ditumbuhkan kuku yang terbuat dari tembaga, kemudian dia mencakar wajahnya sendiri. Dan itu adalah orang-orang yang dulu suka mengupat, mengejek. Jadi dia di dunia mencakar dada orang lain, maka di alam kubur dia juga akan mencakar dirinya sendiri. Jadi banyak yang sudah kita bahas, dan itu semua berdasarkan ayat dan hadis-hadis Nabi yang tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Pada siang hari ini kita akan lihat tentang dua perkara. Yang pertama, penyebab diazab kubur. InsyaAllah nanti kalau waktunya cukup, kita akan lanjut amalan-amalan yang menyebabkan bisa menghindar atau dihindarkan dari azab kubur. Kita lihat dulu tentang perkara-perkara yang menyebabkan azab kubur. Jadi azab kubur ni terjadi karena sebab. Karena Allah tidak akan menzalimi hamba, begitu saja menyiksa hamba tanpa sebab yang dilakukan oleh hamba tersebut. Itu tidak begitu. Berarti hamba itu menzalimi dirinya sendiri. Apa saja penyebab azab kubur? Yang pertama yaitu kekafiran, syirik dan kekafiran. Kalau ini nomor satu yang tidak diampunkan Allah. Mulai azab dari alam kubur berlanjut ke azab neraka dan selama-lamanya. Ini tersebut di dalam beberapa ayat, dalam surah Ghafir 46, juga disebut dalam surah Al-An'am ayat 93.
yaitu orang kafir sebelum mendapatkan azab neraka mereka wajib mendapatkan azab kubur. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 93, al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum 'ala Allah ghairal haqq. Hari ini kata Allah, mereka semua yaitu orang kafir akan diberi balasan dengan mendapatkan azab al-hun, yaitu azab yang hina, dan itu adalah hasil perbuatan ketika mereka mengatakan kepada Allah yang tidak benar. Artinya mereka mengingkari tentang keesaan Allah, maka Allah memberikan azab al-hun, yaitu azab yang menghinakan. Nanti di dalam surah Al-An'am 93 dalam surah Ghafir ayat 46 juga Allah mengatakan tentang keadaan orang-orang kafir dari golongan Fir'aun. Sebelum dicampakkan ke neraka mereka mendapatkan azab kubur, dan itu adalah azab yang pertama. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kekafiran adalah perkara yang paling menyusahkan diri ketika setelah kematian, karena orang kafir ni tidak ada ampunan. Hari ini mereka boleh mengatakan bahawa agama mereka paling benar. Hari ini mereka akan mengatakan bahawa kitalah yang tersesat. Tapi nanti Allah akan membuktikan dengan azab yang begitu pedihnya. Jadi orang kafir ini tidak bisa kita bayangkan azabnya, karena mereka ini tidak berhenti azab sampai semua permintaan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta berhenti untuk disiksa sebentar. Jadi permintaannya diminta, mereka minta berhenti disiksa walaupun sebentar, dan ternyata Allah pun tidak memberi kesempatan untuk istirahat. Jadi disiksa terus-terusan. Begitu dahsyatnya siksa kepada orang kafir, dan dimulai dari azab kubur. Lalu kemudian yang kedua, penyebab azab kubur itu adalah kemunafikan. Orang-orang munafik disebutkan dalam surat Taubah ayat 101. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah ceritakan tentang golongan munafiqun yang hidup di Madinah, lalu Allah mengatakan sanu'azzibuhum marratain. Golongan munafik kami akan azab mereka 2 kali azab. Jadi maksud 2 kali azab itu, pertama azab kubur, yang kedua azab di neraka. Itu dalam surat Taubah ayat 101. Munafik diambil dari kata nafaqa. Dalam bahasa Arab, nafaqa itu lubang tempat tinggal tikus. Tikus di padang pasir, nama tikusnya itu yarbu'. Jadi kalau kita baca tafsir, munafik itu diambil dari kalimat nafaqa. Nafaqa itu lubang di tempat tinggalnya tikus yarbu', tikus padang pasir. Nah, tikus ini berbeda dengan tikus yang lain. Mereka ini membuat lubang 2 pintu. Jadi pintu yang depan ada, pintu belakang ada. Itu ciri-ciri tikus yarbu' ini. Kalau mereka dikejar dari pintu depan, maka mereka bisa lari dari pintu belakang. Kalau dikejar dari pintu belakang, mereka lari dari pintu depan. Itu tikus yarbu'. Maka tempat tinggalnya disebut dengan nafaqa. Kalau dalam bahasa Arab, Bapak kalau pergi haji, ketika melewati terowongan, kalau lewat terowongan, maka terowongan itu disebut nafaq.
nafak, karena dia ada dua pintu seperti lubang tikus. Lalu apa hubungannya dengan kelompok munafik? Kelompok munafik itu punya dia punya dua perilaku, dua kepribadian. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang beriman, dia akan mengatakan, kami juga beriman kepada kalian. Sama, kita sama-sama beriman. Ketika mereka bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka, dengan golongan mereka, syaitan-syaitan mereka, maka mereka akan mengatakan, tadi kami pura-pura saja. Jadi mustahziun, mereka mengolok-olok orang beriman. Karena Allah menyebutkan, wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau ketemu dengan orang beriman, dia mengaku beriman. Ketemu dengan orang kafir, dia mengatakan, kami bersama kalian. Jadi kami dengan orang beriman itu hanya cuma basa-basi saja. Begitulah sifat munafik. Maka mental munafik itu, kalau orang Aceh, ike mube ber ilikot mube itu mental munafik. Di depan bau beras, di belakang bau tai. Itu mental munafik. Di depan kita dia bela kita, di belakang kita dia hancurkan hidup kita. Tapi yang dimaksud di sini sebenarnya munafik secara syariat. Artinya KTP Islam tapi menghancurkan Islam, jadi pura-pura. Nah, ini diazab dua kali kata Allah. Berarti azab kubur pertama, kemudian azab yang kedua. Tapi hati-hati, kita yang mukmin itu juga bisa jadi munafik dengan amalan. Jadi ada munafik yang amalannya amalan munafik, ya, termasuk bisa dilihat dari perbuatan hari-hari. Kalau berbicara suka berbohong, kalau berjanji suka mengingkari, kalau apalagi dipercaya suka berkhianat. Lalu ciri-ciri kalau dalam salat, malas salat berjamaah, kemudian salat selalu di ujung waktu, kemudian meninggalkan salat Jumat 3 kali. Itu ciri-ciri di antara ciri munafik. Maka ulun hana galak sembahyang jamaah, itu sebenarnya sudah masuk golongan munafik. Cuma bukan munafik aqidah, munafik amalan. Nah, munafik amalan ini nanti neraka juga. Cuma kalau dia mukmin, ujungnya surga setelah jeruak di dalam neraka. Jadi dijeruakan dulu, diperjeruak dulu. Okey, jadi golongan kedua penyebab azab kubur itu kemunafikan. Kemudian golongan yang ketiga yang bisa menyebabkan azab kubur, tidak mencebok atau membersihkan kencing atau BAB dengan baik, dan sekaligus suka mengadu domba. Ini disebut dalam hadis Nabi. Nabi melewati kuburan. Ini saya dah baca hadisnya, Pak. Hadis riwayat Bukhari Muslim, karena waktu kita, saya kejar waktu karena ada dua pembahasan ini. Jadi Nabi melewati dua kuburan, kudanya terloncat karena mendengarkan azab kubur. Lalu Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dua kubur ini penghuninya sedang diazab. Apa penyebabnya? Yang pertama, la yastatir minal baul. Yang pertama, di dunia dia tidak berjaga-jaga dari kencingnya. Dan yang kedua, yamshi bin namimah. Kuburan kedua yaitu orang yang suka mengadu domba ketika di dunia. Jadi makanya taharah itu bahagian yang paling penting kita jaga. Bagaimana maksud tidak mensucikan dengan baik kencingnya? Bisa saja tidak cebok, bisa saja tidak cebok. Jadi doi langsung brand, kemudian pergi tidak cebok. Itu ada yang mental begitu. Ada yang model cebok tetapi tidak peduli kemana percikan air kencing. Celana tidak diangkat kainnya, kain sarung tidak diangkat. Nah, itu tidak peduli, kena ikut dia
Yang penting tak dohi. Ada yang tak peduli tetesan kencingnya apakah kembali ke dia atau tidak. Makanya Bapak Ibu, hati-hati di WC-WC umum itu kita bisa masuk dalam golongan ini. Ada model tempat kencing itu dipasang pembatas. Ada model tempat doi huruf agam. Ini berdiri ni. Ada pembatasnya di sini, Pak. Pembatasnya pembatas untuk orang Amerika tinggi-tinggi, Pak. Terutama yang pandang-pandang ada doi itu. Jadi tetesan kencing jatuhnya bukan ke bawah, ke pembatas ini, Pak. Begitu tetesan kencing jatuh ke pembatas, percikannya balik lagi ke celana atau ke kain sarung. Lalu kita salat dan kita tak peduli. Ini yang bahaya. Akhirnya salatnya tak pernah diterima Allah. Makanya sebaiknya WC-WC apakah dalam masjid segala macam, itu yang harus diperhatikan dulu, jangan sampai air kencing balik. Caranya lubang ke bawah langsung siram langsung ke bawah. Jangan ada pembatas. Yang kena pembatasnya pepok. Karena sebenarnya pembatas itu tak baik itu. Tujuannya baik supaya kencingnya terbatas. Malah gara-gara ada pembatas ini kan, waktu tetesan terakhir itu kan tak kuat lagi di panceran. Tetesan pertama masih kuat di panceran, boom gede kan Pak. Tetesan terakhir tu pancangnya ke sini Pak, ke pembatas ini, ten, naik dia ke celana. Itu kejadiannya. Makanya dia sebenarnya pepok yang naga dia. Mesti sebagian terus langsung kencing langsung ke dalam lubang yang jauh, lubangnya ke dalam, itu lebih aman. Ada juga yang masuk ke WC ember untuk menampung air itu sejajar dengan tempat duduk WC. Jadi tempat duduk toilet, tempat duduk toilet, tempat duduk ini, itu ember segini panjangnya, Pak. Jadi begitu percikan air di gimana percikan air di percikan air di sini itu masuknya ke ember lagi. Jadi begitu satu percikan air najis masuk ke dalam ember, embernya tidak mencapai 2 kula, maka air ini disebut dengan air mutanajis. Satu percik wadah cebok itamanglah percik ke dalam ember. Embernya hampir sejajar dengan panjang baju terkait. Kita ember pandang terkait. Masuk satu percikan, kalau air ini tidak sampai 2 kula, maka langsung berubah menjadi air mutanajis. Apa hukumnya bersuci? Tidak sah. Maka banyak orang yang habis cebok itu tidak menahan air dari keran, dia cukup dengan air di ember ini. Nampaknya bersih tapi hana suci. Pakai air luar langsung wudu, padahal belum suci. Karena air ini yang dia cebok itu air tanajis. Makanya seharusnya di masjid atau di WC-WC umum itu ember itu tinggi, Pak. Baik tinggi tak ada plafon, maksudnya tinggi yang kira-kira kalau kita cebok percikan ini tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini juga paling kadang-kadang kalau diremehkan berbahaya. Jadi hati-hati dengan urusan taharah. Kemudian yang kedua, berjalan yamshi bin namimah, dia berjalan membawa provokasi, mengadu domba. Ini provokator, Pak. Maka nasib provokator itu pasti diazab kubur. Melemparkan asap di kampung sampai memakai kampung, dah pegah basi A lain, kita bilang sama si B lain. Lepas itu bertengkarlah A dan si B sampai jadi pertikaian satu kampung. Ini pengadu domba ni wajib azab kubur, makanya hati-hati memprovokasi orang dengan sesuatu yang menyebabkan orang bertikai. Kita ini kalau ciri-ciri orang beriman, Pak, orang yang menyampaikan berita ke kita, kalau kita tahu, kalau kita sampaikan lagi, maka akan berantam atau bertengkar. Maka ciri orang beriman itu dia cukupkan pada dirinya. Dia akan mengatakan, alah baik lu perlu boleh, takut dia pakai itu. Itu ciri orang beriman. Jadi bukan membuat orang lain
diadu domba dengan provokasinya. Berikutnya, azab kubur itu juga disebabkan karena suka memupad. Tadi adu domba, sekarang karena ghibah, ya. Ini sudah kita bacakan hadisnya di pertemuan lalu. Di antara orang yang disiksa dengan mencakar-cakar wajah dan dadanya, ditanya oleh Nabi, kenapa mereka? Lalu dijawab oleh Jibril, mereka inilah yang dulu suka memupad. Kenapa dia kok diberi hukuman mencakar-cakar? Karena dulu mereka mencakar-cakar dada dan wajah orang dengan lisannya. Habis hati kok mentabohnya, ya, gara-gara babah katanya. Maka betul-betul Allah membuat kukunya menjadi tembaga, lalu dia mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Kemudian berikutnya suka berbohong. Ya, ini suka berbohong ni Pak, ni hadisnya panjang ni. Hadis riwayat Bukhari Pak. Itu salah satu siksa di alam kubur adalah dengan seseorang ditelentangkan. Ya, seseorang terlentang, lalu kemudian dibelahlah dagunya sampai ke tengkuknya. Lalu dibelah menjadi dua, dan setelah itu dipindahkan ke sisi yang dibalik, lalu dibelah lagi, dan seterusnya. Dan terdengarlah teriakan yang sangat kuat. Nabi bertanya, siapa mereka? Jibril menjawab, dia yang keluar di pagi hari dari rumahnya lalu menyebarkan kebohongan ke mana-mana. Makanya orang suka berbohong itu azab kubur. Ya. Jadi kalau bilang sesuatu yang dia sebenarnya tidak seperti aslinya, maka dia telah mengucapkan kebohongan. Kemudian berikutnya, orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban dalam syariat, ini juga dipastikan azab kubur. Tidak salat, ya. Dia baca Quran, dia tahu bahwa hukum halal haram, tapi dia meninggalkannya. Ini juga masih satu hadis dengan hadis yang panjang tentang perjalanan mimpi Nabi, dibawa oleh malaikat melihat macam model azab kubur, dan salah satunya adalah orang-orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu, lalu kemudian kepalanya jatuh bergulir, ya. Jadi dipecahkan, disembelih, lalu bergulir, lalu dia mencari-cari kepalanya sendiri sambil berteriak-teriak, lalu kemudian kepala itu kembali seperti semula, dipukul lagi, disembelih lagi, bergulir lagi kepalanya. Dan akhirnya Nabi nanya, siapa mereka? Dan malaikat menjawab, yaitu mereka yang dulu di dunia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya, orang yang bertransaksi dengan riba, ini juga sudah kita jelaskan. Ini salah satu azab kubur adalah orang-orang yang transaksi riba, baik menjadi rentenirnya maupun menjadi nasabahnya, ya, pinjam bank kedai kenau dengan cara riba dan tak taubat-taubat sampai mati, maka mereka nanti disiksa di alam kubur dengan disediakan sungai yang isinya adalah darah dan nanah, ya, dan mereka berenang meminum darah dan nanah tersebut yang panasnya luar biasa. Lalu ketika mereka mencoba berenang menyelamatkan diri ke tepi pantai, dihantam lagi dengan bebatuan yang telah dijaga oleh para malaikat, dan mereka kembali tenggelam di sungai tersebut. Terus begitu sampai terjadi kiamat. Ditanya oleh Rasulullah, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka lah yang dulu di dunia bertransaksi dengan riba. Makanya Bapak Ibu ni hati-hati yang biasa kredit bank konvensional, ya, yang tak berhenti-berhenti melakukan cara-cara riba. Di kampung kadang-kadang kan Pak, cara ribanya bagaimana? Melalui gadai. Di kampung-kampung riba yang paling hebat jadi itu melalui gadai, ya. Jadi ada orang yang menggadaikan sawahnya, lalu minta pinjam uang 10 juta, lalu kemudian sawah itu dikelola oleh si pemberi hutang, diambil hasilnya berkali-kali. Selama kau dah peng hutangnya, kau nyacok laju pengnya, laju-laju kelola sawah itu berkali-kali. Padahal dalam hukum syariat tidak boleh mengambil hasil bil ainil marhun dari barang yang digadaikan.
Karena kalau kita mengambil hasil dari barang yang digadaikan, maka kita mendapatkan kelebihan. Yang pertama dari hutang yang kita hutang, yang kedua mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Ini haram. Yang kenyang bodoh dengan pun. Saina yang bergadai belang, yang selama 20 tahun belum ditebus, panen sudah 40 ke panen. Kalau kita hitung hasil panen dari sawah orang, sudah melebihi hutang yang diberikan hutang tadi. Ini haram. Kalau tidak percaya bahawa nanti disiksa di kubur, silakan lanjutkan, kemudian berenang sendiri di sungai darah dan nanah. Kemudian orang berzina juga kena azab kubur, direbus dalam satu panci sesama penzina, direbus dalam keadaan ranjang, di rebusan di dalam alam kubur. Itu kalau tinggal taruh mi dengan kepiting kaja ke mi rebus. Katanya ini ada baju ke mi engkau sore. Di sana direbus, para penzina direbus dalam keadaan telanjang. Itu belum neraka, baru azab kubur. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia sendiri tidak melakukannya. Makanya kan kita juga sudah bacakan hadisnya, ada orang-orang yang merobek, menggunting mulutnya, bibirnya digunting, lisannya digunting dari gunting api, dengan gunting api, dan dia terus melakukan itu. Jadi digunting dari bibir sini ke tengkuk, terus ke belakang sampai tergunting ke bibir sebelah. Lalu ditanya oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, siapakah mereka? Malaikat menjawab, mereka lah yang dulu mengajak orang lain berbuat baik tapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, ini peringatan bagi kami-kami yang sering berada di depan Bapak Ibu, nyuruh orang macam-macam, suruh salat tahajud, suruh ini, draw ya Ibu pun. Yang lebih parah lagi, sudah tidak kerjakan, dia melakukan maksiat yang sama seperti yang dia larang kepada orang lain. Jangan berzina, jangan begini, jangan LGBT, jadi dia sendiri melakukannya. Nah, ini manusia yang akan diazab kubur. Kemudian berikutnya, yang diazab kubur penyebabnya adalah berbuka puasa atau tidak berpuasa. Orang yang tidak puasa dalam Ramadan atau berbuka puasa dalam Ramadan tanpa uzur, bagaimana nasib mereka nanti dalam kuburan? Yaitu Rasulullah mengatakan mereka itu digantung kakinya, dan mulut mereka disayat. Kakinya digantung dengan urat yang dikeluarkan dari kakinya sendiri. Lalu mulut mereka disayat dan mengalirlah darah, karena darah sudah mentumpuk ke bawah, mengalir dari mulutnya terus-terusan dan mereka berteriak-teriak. Nabi bertanya, siapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah orang yang berbuka puasa sebelum datang waktu berbuka. Yang berbuka saja haram, apalagi yang tak puasa. Cukup ramai urusan puasa. Kita alhamdulillah Allah masih jaga iman kita. Di luar sana cukup ramai urusan puasa. Menyusupi motor nak pulanya. Kalau supir-supir L300, supir Hiace, itu tak usah tanya, hampir merata. Ada satu dua yang puasa, yang salat, tapi yang puasa dengan semayang, supir motor oknum, karena terlalu sedikit. Yang banyaknya apa? Semayang hanai, puasa hanai. Padahal dia duduk dalam mobil yang ber-AC. Karena safar bagi orang yang profesinya memang tiap hari di jalan, itu tidak berlaku keringanan safar. Mazhab Syafi'i menegaskan itu. Kita ini boleh tidak puasa Pak kalau melakukan perjalanan. Syaratnya, ini dalam kitab-kitab disebutkan syarat kalau mau tidak puasa dalam perjalanan. Yang pertama, perjalanan itu harus perjalanan jauh, melebihi 90 km. Dan niat kita mau kemana? Mau pulang kepada Aceh. Itu syarat pertama. Jadi bukan jarak yang sudah ditempuh, niatnya mau kemana, itu yang dilihat. Yang kedua, bukan perjalanan maksiat. Jadi kalau mau menemui selingkuhan, yang hajat cok keringanannya. Yang ketiga,
Jika datang waktu wajib puasa, dia sudah berada di jalan. Ketika datangnya azan subuh, dia tak lagi di rumahnya, sudah berada di jalan. Nyan ulun lagi boleh tak puasa dari awal pagi, boleh tak puasa walaupun sehat-sehat saja. Jadi bapak kalau mau pulang ke Banda Aceh, pertama dilihat jarak, mau ke mana. Kalau melebihi 90 km aman. Yang kedua dilihat ada unsur maksiat atau tidak. Yang ketiga yang dilihat adalah ketika datang azan subuh sebagai tanda wajib puasa, kita apakah masih berada di rumah, di tempat kita, atau sudah di jalan. Kalau sudah di jalan, berarti pas datang wajib puasa kita sudah disebut musafir. Makanya Allah katakan wa in kuntum ala akiban yang maridan aw ala safarin. Apa awal ayatnya? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit aw ala safarin, atau ketika wajib puasa datang dia ala safarin, sudah di dalam perjalanan, maka gantilah di hari yang lain, tak apa-apa enggak puasa. Begitu. Maka dibuat syarat keempat, terutama dalam mazhab Syafi'i, dibuat syarat berikutnya, tidak berlaku keringanan ini bagi yang mudiman lis safar, yang selalu melakukan safar. Diberi contoh dalam kitab, kasaiki as-sayyarat, seperti supir-supir mobil. Tidak berlaku keringanan, karena kalau ini diberlakukan bagi supir, maka sungguh supir tiap hari tidak puasa dengan alasan mandang dalam perjalanan, bolak balik orang nyocok sebuah bangkat bolak balik. Tapi saya kalau ke supir apa yang tapi dia ada puasa. Nak mereka tak perlu tahu ini pun, rata-rata tak solat tak puasa. Ipeten penumpang di masjid, dia dalam mobil, penumpang suruh solat. Saya tak faham ini, apakah memang orang yang menjadi supir begitu semuanya, atau sebelum jadi supir sudah begitu? Lalu kenapa kok masuk ke pekerjaan kok begitu semuanya? Hampir rata-rata. Saya tidak tahu kenapa lalu berani. Padahal hidupnya di jalan, mesira bacut langsung mati. Hidup nyawanya itu Pak di antara lubang-lubang aspal. Mungkin Pak, mereka ni punya orang dalam di ada ordal di surga yang bisa guru benda. Karena kita kalau ada ordal Pak bisa urus. Mungkin para supir ni ada ordal di surga yang membuat jaminan sang-sang masuk surga walaupun anak puasa, anak sembahyang. Jadi aneh Pak, dunia pekerjaan ini aneh. Wallahualam, walaupun tidak semua supir begitu, tapi rata-rata begitu. Ada supir soleh, ada. Tapi jarang karab anak. Okey, jadi berbuka puasa dalam Ramadan itu siksa kubur juga. Kemudian berikutnya, yang penyebab siksa kubur berikutnya adalah orang-orang yang pernah mencuri barang jamaah haji. Ini ada hadis khusus riwayat Muslim. Jadi Nabi SAW itu mengatakan salah satu siksa kubur yaitu ada orang yang dulu mencuri barang jamaah haji. Jadi ini maksudnya orang berhaji dengan segala kesusahan naik haji dan dia mengambil barang itu. Sering kejadian Pak. Kadang-kadang yang jaga hotel, yang pegelih kamar, coba barang jemaah mencuri, ini wajib azab kubur dalam hadis Muslim. Ini panjang hadisnya Pak, saya tidak bacakan lagi hadisnya. Kemudian orang yang disiksa lagi adalah orang yang dulu pernah menyiksa hewan. Pak, hati-hati, salah satu azab kubur mereka yang pernah menyiksa hewan. Hadisnya riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan salah satu yang kulihat orang yang disiksa adalah sahibatul hirrah, yaitu si
pemilik kucing yang kemudian dia mengikat rabataha, dia ikat kucingnya, tidak diberi makan, lalu dibiarkan, dan bahkan serangga pun dia tidak bisa makan karena diikat oleh tuannya. Akhirnya dia mati dalam kelaparan. Kucing itu mati dalam kelaparan gara-gara diikat oleh tuannya. Itu yang salah satu yang pernah dilihat Nabi dari dalam azab kubur. Ini dikuatkan juga dengan riwayat Al-Baihaqi tentang seorang wanita yang membiarkan kucingnya dikurung, tak bisa keluar sampai mati kelaparan dalam kurungan. Maka kata Nabi, di kuburannya orang ini disiksa lebih dahsyat daripada siksanya kepada binatangnya. Jadi hati-hati yang pelihara kucing. Pelihara kucing, habis itu pulang ke Medan. Pulang dari Medan, kucing udah mati dalam kurungan. Cari makan tak bisa, semua tak bisa. Ini aneh Pak, orang hari ini entah kenapa pelihara kucing. Gara-gara ada hadis palsu. Ada hadis palsu yang beredar di Google. Itu bahayanya belajar di Google tanpa ilmu dasar. Ada hadis palsu beredar di Google bahwa Nabi punya kucing kesayangan namanya Mu'izzah. Nama kucing Nabi Mu'izzah. Saking sayangnya Nabi, waktu Nabi mau pergi salat, dilihatnya kucingnya tertidur di atas jubahnya. Nabi tidak mau mengganggu kucing ini, dipotonglah jubahnya supaya tidak terganggu kucing ini. Dari situ bermula orang mengira Nabi pelihara kucing, padahal hadis itu hadis palsu. Saking palsunya tidak ada di dalam kitab-kitab hadis palsu. Kamu urun ya pelihara mi, beli kucing Persia, Anggora, bukan murah pun beli. Lebih dimuliakan kucingnya daripada istrinya. Kucing harus makanan yang mahal, berwiskas, menyokan merek Whiskas hanya jauh. Dia urina gelakai bakso sehingga hantu ke belau. Kalau kucing baru ngeong saja dumpu di belau. Yang tingkat bangai, kan bangai mentang pungoh. Nanti seminggu sekali bawa kucing, mandikan kucing. Yang cek pada doktor. Sudah 60 tahun tak pernah mandikan isteri. Kucing tiap minggu pemenang. Nah, ini contoh. Ini hadis palsu ini beredar sehingga orang pelihara kucing. Terjadi Pak. Dia pelihara dalam kurungan, dalam rumah, kucing dalam rumah. Saya berjanji tidak akan datang berhari raya ke rumah orang yang pelihara kucing dalam rumah. Tidak tercium lagi bau teh kucing. Kita yang datang bertamu Pak. Oh Masya Allah. Mim sabar. Itu belum lagi bulu kucing yang terlepas. Bulu kucing yang terlepas najis, baru termaafkan kalau sedikit, jatuhnya 1, 2. Kalau jatuhnya banyak melekat di sajadah, maka sajadah itu bernajis. Cukup banyak masalah. Belum lagi terkurung waktu kita pergi ke mana-mana, mati. Begitu pulang mati, maka siap-siap kita akan disiksa lebih dahsyat oleh Allah, dimulai dari azab kubur. Belum neraka, pasti neraka. Orang yang siksa binatang pasti neraka. Berikutnya, orang yang diazab kubur karena tak bayar hutang. Ini juga panjang hadisnya Pak. Tak bayar hutang, hadis riwayat Ahmad. Jadi Nabi SAW itu juga menceritakan tentang salah satu azab kubur adalah seorang yang ketika dia berhutang lalu kemudian dia tak membayarnya. Ini penyakit tidak bayar hutang. Rasulullah mengatakan dalam hadis lain bahwa matlul ghani zulmun, menunda-nunda hutang zalim. Menunda saja zalim, apalagi enggak bayar. Sudah punya uang, enggak bayarnya hutang, malah pergi umrah. Hutang hanya bayar, dia umrah, zalim. Kalau mati kena rudal Iran, matinya dalam keadaan zalim, bukan mati syahid Pak ya. Urung hutang dia umrah, kena rudal Iran, mati. Ini orang tak bayar hutang ni tak selamat Pak. Di kuburan tak selamat, di neraka nanti dia akan dapatkan. Dan dia nanti diadili, itu habis amalnya. Kita yang pernah jadi korban penipuan hutang Pak,
Nanti semua yang menipu kita itu diberikan ke kita sesuai dengan jumlah hutang. Tak cukup juga, maka dosa kita diambil, ditumpukan kepadanya. Maka kadang-kadang kita ini masuk surga gara-gara banyak kena tipu. Maka bapak berusahalah hidup kena benar kena pengen bah mudah dalam surga. Ni kan wajah-wajah kena pengen madu termasuk dia wajib. Sebab katanya kalau kita baik pak, sering kena tipu. Datang dia dengan air mata, kepegahan bajunya, dia begini pak, dia begitu. Kita kasih uang yang kita sembunyikan di balik WC, kita keluarkan untuk dia. Pencuri bertuh plafon, pencuri masuk rumah kita, tidak ditemukan uang kita karena kita sembunyikannya dalam lubang tempat siram WC itu pak, di belakang WC untuk pancren yang dalamnya dasar. Begitu orang berhutang dengan air mata, kita ambil sendiri, kita kasih ke dia. Rupanya sama pencuri yang satu datang dengan Assalamualaikum, yang satu tak datang dengan Assalamualaikum. Yang mana yang lebih palis? Yang datang dengan Assalamualaikum. Dia baik palihnya apa? Ya. Makanya hati-hati, hutang tak bayar tu hati-hati, tak beres urusan sampai kiamat. Dan tak perlu kita maafkan. Jadi jangan merasa anak pukul untuk maaf. Tak perlu. Yang perlu kita maafkan hutang orang miskin. Waktu kita lihat tak sanggup bayar lagi, bangkrut nak sanggup bayar, itu wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekahkan, engkau akan dapat surga. Kalau dengan orang miskin. Kalau dengan penipu yang model tadi umrah dah bayar, rumah besar, isteri bertambah, mobil juga, tanya orang buat dengan handbag, katanya mendengar astuti, hutang naik bayar. Ini yang model begini, nak perlu anak pu hang ikut fikir lelu ku pemaaf mendak. Oh nak payah. Kalau jumpa dia mengatakan hang ku pemaaf, tak merempok di ke Allah ada. Begitu apa bilang? Ya. Menyona batai dari orang. Ya. Berikutnya siapa lagi yang diazab kubur? Orang yang meratapi mayat. Orang yang meratapi mayat. Ini berdasarkan hadis Nabi, innal mayyat yu'azzab bi buka ahli. Jadi yang diazab mayatnya dengan ratapan orang yang ditinggalkannya. Ya. Cuma ini ada catatan. Hadis ini ada catatannya. Jadi bunyi hadisnya, sesungguhnya mayat diazab kubur dengan ratapan orang yang meratapinya, ahli keluarganya yang meratap, yang diazab mayatnya. Ini pak, catatan dari Aisyah, yaitu apabila si mayat waktu masih hidup, dia yang menyuruh keluarganya untuk meratap. Jadi perbuatan si mayat, dia menyuruh keluarganya untuk meratap. Karena orang jahiliyah pak, salah satu perbuatan orang jahiliyah sebelum meninggal, dia akan menyuruh keluarganya, menyondong meninggal, ya, ini tolong ratap rame-rame ya, undang semua keluarga besar, klik rame-rame. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Supaya nampak si mayat orang baik. Jadi kalau sudah ditangis rame, nampaknya si mayatnya orang baik. Itulah Nabi mengatakan si mayat diazab gara-gara ratapan keluarganya. Tapi kalau ratapan bukan karena itu, bukan boleh meratap, nangis si mayat si keluarga nangis, itu biasa pak. Makanya jangan salah-salah. Jadi ketika istri nangis gara-gara kematian suami atau anak nangis, kita jangan bilang-bilang, "Hai, keim yang siksa ayah ke?" Oh, salah. Nangis itu wajar. Masa ayah meninggal kita tersenyum? Hai, kalau suami meninggal, istri bisa tersenyum. Kan cukup gedun kenang trom tapi si istri tersenyum bisa. Tapi kalau ayah meninggal, mama meninggal, masa kita ketawa? Nah mungkin lalu menangis. Tangisan itu bukan ratapan, itu tanda kehilangan, itu boleh. Jadi jangan larang-larang orang nangis kalau meninggal keluarganya. Yang tidak boleh settingan disuruh meratap. Itu maksud hadis ini. Mayat bisa kena azab kubur. Lalu kemudian yang terakhir, azab kubur itu bisa terjadi karena menelantarkan anak. Nah ini hadis ya, riwayat dengan derajat yang sahih dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW pernah melihat siksa bagi perempuan, ya, siksa bagi perempuan di alam kubur
dicabik-cabik payudaranya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, siapa perempuan ini? Lalu malaikat menjawab, mereka yang dulu tidak mau menyusui anaknya, artinya menelantarkan anaknya. Enggak mau menyusui saja, padahal ada susu, ada ASI, enggak mau disusui, itu saja kena azab, apalagi sampai buang anak. Ya abah ni taruh dalam tombrok, lalu buang ke tong sampah, taruh di paret. Jadi ini akibat perzinaan, berderajat-derajat dosa yang dia dapatkan. Ada satu perjalanan Pak dari Banda Aceh, dari Banda. Jadi waktu kami berjalan dari Lok Semawai ke Banda Aceh, singgah di satu warung. Rupanya warung itu sedang heboh. Apa hebohnya? Ada bayi yang di dalam WC. Rupanya ada salah satu penumpang L300 yang hamil lalu melahirkan dalam WC. Ketika singgah di warung itu, dia hamil di situ, dibuangnya bayinya langsung di WC itu. Maka hebohlah warung itu dan telepon sesama supir L300, telepon, siapa yang coba lihat ada penumpang dah yang berdarah atau yang bau darah segala macam. Ketemu rupanya sepasang pacar, sudah berzina, hamil, kemudian bahane melahirkan kedua dalam WC. Begitu azab. Itu baru azab dunia, belum lagi nanti bertambah azab di kuburan, bertambah lagi azab di akhirat. Maka hati-hati menelantarkan anak itu, hati-hati, karena anak itu kewajiban kita. Baik, itu penyebab terjadi azab kubur.